Selamat datang di vlog berita sekolah kita kali ini. Hari ini kita akan membahas salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang paling populer dan digemari oleh banyak siswa, yaitu futsal. Buat kalian yang suka bergerak, suka kerja tim, dan tentu saja suka olahraga, futsal bisa jadi pilihan yang tepat. Nah, di vlog kali ini kita bakal bahas lengkap mulai dari pengertian futsal, teknik dasar, aturan main, hingga perlengkapan yang dibutuhkan saat bermain. Yuk kita mulai! Pertama-tama kita bahas dulu apa itu futsal. Futsal berasal dari kata football salah atau football de salon yang berarti sepak bola dalam ruangan. Olahraga ini mulai populer di Amerika Selatan, terutama di Uruguay dan Brasil pada tahun 1930-an. Futsal kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan kini menjadi salah satu cabang olahraga favorit di berbagai sekolah dan turnamen. Berbeda dengan sepak bola biasa yang dimainkan di lapangan besar, futsal dimainkan di lapangan yang lebih kecil, biasanya di dalam ruangan. Dan setiap tim terdiri dari 5 pemain, termasuk kiper. Tujuan bermainnya tetap sama, yaitu memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Namun, karena lapangannya kecil dan tempo permainnya cepat, futsal menuntut pemainnya untuk memiliki kelincahan, kerjasama tim, serta teknik penguasaan bola yang baik. Nah, sekarang kita bahas bagian yang sering bikin penasaran, yaitu teknik dasar dalam permainan futsal. Dalam futsal ada beberapa teknik dasar yang wajib dikuasai oleh setiap pemain. Yang pertama adalah dribbling, yaitu menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam atau luar untuk melewati lawan. Karena lapangan futsal kecil, pemain harus bisa menggiring bola dengan cepat tetapi tetap akurat. Yang kedua adalah passing. Teknik ini digunakan untuk mengoper bola ke teman satu tim. Passing yang baik akan menciptakan kerjasama yang solid. Biasanya, passing dilakukan dengan kaki bagian dalam agar bola lebih terkontrol dan mudah diterima. Lalu, ada shooting atau menendang bola ke arah gawang untuk mencetak gol. Shooting membutuhkan kekuatan dan akurasi. Pemain biasanya menendang bola dengan punggung kaki agar hasil tendangan lebih keras dan terarah. Selain itu, pemain futsal juga harus menguasai teknik control, yaitu kemampuan menerima bola dari umpan atau pantulan dengan baik agar bola tidak mudah direbut lawan. Dan yang terakhir adalah teknik bertahan atau defending. Pemain harus bisa membaca pergerakan lawan, melakukan pressing, dan merebut bola tanpa melakukan pelanggaran. Semua teknik ini dilatih secara rutin dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal di sekolah, supaya setiap anggota tim bisa bermain dengan baik dan kompak. Nah, sekarang kita tahu nih teknik dasarnya apa saja. Sekarang, mari kita bahas aturan dalam futsal. Secara umum, futsal memiliki beberapa peraturan yang mirip dengan sepak bola, tapi dengan beberapa penyesuaian. Setiap pertandingan futsal dimainkan oleh 2 tim, masing-masing terdiri dari 5 pemain, termasuk penjaga gawang. Setiap tim juga boleh memiliki pemain cadangan, dan pergantian pemain bisa dilakukan kapan saja selama pertandingan. Inilah yang membuat futsal lebih dinamis. Pertandingan futsal terdiri dari 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit waktu efektif dengan istirahat 10 menit di antara babak pertama dan kedua. Jika pertandingan berakhir imbang pada babak penyisihan, biasanya akan langsung diakhiri dengan skor tersebut. Namun, jika pada babak final, bisa dilanjutkan dengan perpanjangan waktu atau adu penalti. Selain itu, futsal juga punya aturan khusus mengenai pelanggaran dan kartu. Jika pemain melakukan pelanggaran ringan seperti mendorong, menarik, atau menendang lawan, tim lawan akan mendapat tendangan bebas. Namun, jika pelanggaran dilakukan secara kasar atau berulang, pemain bisa mendapatkan kartu kuning atau bahkan kartu merah. Dan yang menarik adalah, futsal tidak mengenal aturan offside, sehingga permainan cenderung lebih cepat dan ofensif. Tapi ingat, meskipun cepat, futsal tetap mengutamakan sportivitas dan kerjasama tim. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir,
yaitu perlengkapan yang dibutuhkan saat bermain futsal. Untuk bisa bermain futsal dengan aman dan nyaman, para pemain harus menggunakan perlengkapan yang sesuai. Yang paling penting tentu saja sepatu futsal. Sepatu futsal memiliki sol datar yang terbuat dari karet agar tidak licin di permukaan lapangan dalam ruangan. Sepatu ini juga didesain agar pemain bisa mengontrol bola dengan baik. Selain itu, pemain juga perlu menggunakan kaos dan celana olahraga yang ringan dan menyerap keringat. Biasanya, setiap tim punya seragam dengan warna dan logo khas agar mudah dikenali. Perlengkapan berikutnya adalah kaos kaki panjang dan pelindung tulang kering atau shin guard. Alat ini penting banget untuk mencegah cedera ketika terjadi benturan atau tackle. Dan tentunya jangan lupa bola futsal. Bola futsal sedikit lebih kecil dan lebih berat dibandingi bola sepak bola biasa, supaya mudah dikontrol dan tidak memantul terlalu tinggi di lapangan kecil. Untuk latihan di ekstrakurikuler, biasanya juga dilengkapi dengan cone, rompi latihan, dan gawang mini untuk membantu melatih teknik dan strategi permainan. Nah, sobat olahraga, itu tadi pembahasan lengkap tentang ekstrakurikuler futsal. Mulai dari pengertian, teknik dasar, aturan main, sampai perlengkapan yang dibutuhkan. Lewat kegiatan ini, para siswa nggak cuma belajar tentang olahraga, tapi juga tentang kerjasama, disiplin, dan semangat sportivitas. Futsal mengajarkan kita untuk bekerja dalam tim, menghargai teman, dan tetap pantang menyerah dalam setiap pertandingan. Halo teman-teman semuanya, kali ini aku bakal wawancarain salah satu narasumber yang kebetulan mengikuti ekstrakurikuler futsal. Bisa perkenalan dulu mas, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Hazazi Abdan Syakuron, saya dari kelas 11 1. Oke, Mas Hazazi ya. Jadi Mas Hazazi, aku bakal memberikan beberapa pertanyaan ya. Ini terkait tentang ekskul futsal ya. Oke. Jadi yang pertama, kenapa Mas Hazazi itu tertarik untuk ikut futsal? Pertama karena emang dari kecil udah sering main bola sih. Apalagi waktu kecil dulu pernah main bola di kangkang gitu kan, sama teman-teman di dekat rumah ya, terus kebawa deh sampai sekarang. Oh begitu, berarti sudah dari kecil ya main bolanya ya? Oke, kemudian yang kedua itu apa momen yang paling seru saat Mas Hazazi itu main futsal, kayak momen yang paling seru gitu, main mendebar-debarkan gitu. Paling seru itu waktu kita tanding pasti. Kalau kita mau tanding, kita mau main itu pasti kan kita nggak pengen kalah. Kita pasti mau habis-habisan lah buat bisa menang. Seperti itu ya, berarti semangat sampai akhir gitu ya. Ya, betul. Kemudian ada pertanyaan lagi itu, menurut Mas Hazazi susahnya main futsal itu gimana? Maksudnya di mana letak susahnya kalau misalnya Mas Hazazi main futsal? Apakah ada kesusahan saat bermain gitu pertama kali? Susah sih sebenarnya macam ya kalau dari berbagai orang ya. Kalau dari saya sendiri mungkin susah itu karena komunikasi ya. Karena kan nggak semua orang kita pernah bisa buat komunikasi, nggak terbiasa komunikasi sama orang baru juga. Misalnya ada rekan baru itu di tim, terus kita mau komunikasi gitu kan, kadang ada rasa-rasa canggung dikit gitu. Itu sih. Oh seperti itu ya, berarti kesusahannya mungkin cuma di komunikasi antar pemain gitu ya, apalagi pemain baru gitu kan. Kemudian menurut Mas Hazazi, misalnya Mas Hazazi memenangkan turnamen futsal gitu ya, yang membawa nama sekolah, itu perasaan Mas Hazazi itu gimana sih? Kayak bisa dijelaskan mungkin kalau misalnya menang? Nah pastinya senang, terus kita juga bangga lah bisa mewakilkan nama sekolah dan mengharumkan nama sekolah. Tapi yang paling utama itu kita bisa berjuang bersama-sama untuk mengharumkan nama sekolah. Itu yang paling membanggakan. Oke, bagus sekali ya. Ini sangat sangat mulia sekali ya. Kemudian yang terakhir Mas Hazazi, pertanyaan terakhir. Mungkin harapannya Mas Hazazi untuk ekstrakurikuler futsal di SMA 14 ini ke depannya gimana? Ya makin rame, makin sukses, makin bisa sering juara.
sama lebih aktif aja, lebih sering gimana sih, lebih sering ikut turnamen. Oke, berarti harapannya mungkin lebih ke meraih banyak prestasi ya. Amin. Amin. Oke. Mungkin cukup sekian ya Mas Azazi yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya untuk diwawancara ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang kita di sini bersama Pak Andre sebagai guru olahraga yang mengajar di SMA Negeri 14 Surabaya. Saya ya Pak. Ya, silakan. Apa yang membuat futsal menjadi ekstrakurikuler unggulan di sekolah ini? Oke, jadi kenapa ekstrakurikuler futsal itu menjadi unggulan? Karena satu, di futsal ini banyak prestasinya. Dan kebetulan di tahun ini juga banyak atlet futsal dari SMP itu keterima jalur prestasi di SMA Negeri 14. Akhirnya membuat ekstrakurikuler futsal ini menjadi banyak peminatnya. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua, kenapa futsal bisa digemari banyak kalangan orang, terutama daripada siswa anak laki-laki di SMA Negeri 14 Surabaya? Oke, kenapa banyak digemari nak ya? Karena olahraga sepak bola itu, entah sepak bola atau futsal itu memang banyak penggemarnya ya. Baik dalam sekolah, lingkungan sekolah maupun di luar ya. Dan olahraga futsal ini juga olahraga masyarakat. Jadi seluruh anak atau seluruh orang yang bermain itu pasti bisa. Seperti itu. Makanya banyak yang mengagumi, banyak yang ikut. Apalagi di SMA Negeri 14 ini futsalnya juga banyak prestasinya. Apa manfaat futsal bagi Pak Andre sendiri? Oke, kalau bagi Pak Andre ya manfaat futsal selain satu ya tentang kesehatan juga ya, melatih fisik juga, kemudian endurance juga, daya tahan setiap anak kan pasti berbeda. Ketika kita mengikuti olahraga futsal ataupun olahraga yang lainnya, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, endurance namanya ya, seperti itu. Bagaimana cara meningkatkan teknik Pak? Basic-basicnya dengan futsal. Oke, kalau teknik itu kita kembali ke bakat nak ya. Kalau bakat setiap anak itu memang berbeda-beda. Tapi kalau dia punya bakat tapi tidak biasa dilakukan di eskul, itu dia tidak akan berkembang. Bagaimana kita bisa melihat itu? Yaitu tadi ketika dia pertama ikut eskul ya, itu pasti kelihatan, oh anak ini bisa melakukan tendangan, ini bisa melakukan passing ya, seperti itu tahapan-tahapannya. Ya. Pertanyaan terakhir, apa yang diharapkan di ekstrakurikuler futsal? Oke, harapan Pandai sendiri nak ya. Jadi di eskul futsal ini yang pertama, karena ini siswanya juga banyak yang ikut eskul ya, saya harap prestasinya juga lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya, dan anak-anak bisa mengikuti event-event itu lebih banyak, tidak hanya event-event yang kecil ya, tapi yang besar pun juga mereka harus mengikuti. Selain mendapatkan pengalaman, mereka juga nanti, saya yakin ketika nanti banyak mengikuti pertandingan ya, otomatis nanti pengalamannya juga dapat ya, kemudian mentalnya juga terbentuk. Dan dari pengalaman itu pasti mereka akan berkembang dan berprestasi. Dan ini kan prestasinya juga banyak anak-anak ya. Cuman mereka yang saya ketahui itu mereka minim ikut lomba event ya. Apalagi itu di luar Surabaya. Saya harap tahun ini mereka bisa berani tampil di luar kota Surabaya, mengikuti event seperti apa ya. Yang penting insya Allah sekolah pun siap support kepada anak-anak tersebut ya, demi kemajuan dan prestasi sekolah seperti itu. Terima kasih Pak Andre Ya, atas sama-sama, Nak. waktunya. Jadi buat kamu yang punya semangat tinggi dan suka tantangan, yuk gabung di ekstrakurikuler futsal di sekolahmu. Siapa tahu dari lapangan futsal inilah akan lahir pemain berbakat masa depan yang bisa membanggakan sekolah, bahkan Indonesia. Sampai di sini dulu vlog berita kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update kegiatan sekolah lainnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dan tetap semangat berprestasi di dalam maupun di luar lapangan.